Shalom Ibu Bapak Saudara, kita jumpa lagi di Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, edisi hari Jumat 21 Agustus 2020. Gereja Toraja menentukan bacaan hari ini dari 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 17. 2 Korintus pasal 10. Sebelum kita membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena bumi ini segala isinya milik Tuhan, termasuk diri kami, kekayaan kami, semua milik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami akan baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami semua, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan, peneguhan, koreksi bagi kami, untuk bertumbuh dalam iman yang benar, dalam pelayanan yang benar. Kami mohon ampun atas segala dosa kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 17. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Sebab dalam memberitakan Injil Kristus kami telah sampai kepada kamu, sehingga kami tidak melewati batas daerah kerja kami, seolah-olah kami belum sampai kepada kamu. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu, dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang bermuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Ibu Bapak Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, bukan untuk kemuliaan diri. Bukan untuk kemuliaan diri. Ibu Bapak Saudara-saudara, keinginan untuk dipuji atau dimuliakan orang lain, dihormati orang lain, sesungguhnya bagian dari dosa, ya, bagian dari dosa. Kita merasa diri benar, merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih tinggi dari orang lain, lebih terhormat dari orang lain, dan pada saat yang sama tentu merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah, lebih kotor, lebih tidak mampu, dan sebagainya. Ini warisan dosa Adam. Kita ingat bagaimana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dilakukan oleh Adam? Adam mempersalahkan Hawa. Dengan demikian Adam merasa diri benar hanya karena Hawa yang datang sehingga ia jatuh. Selanjutnya Hawa mempersalahkan ular. Jadi pada dasarnya Hawa juga merasa diri benar. Nah, ini dosa yang dari awal sudah ada seperti itu. Dosa yang merasa diri lebih baik daripada orang lain.
menonjolkan diri, menganggap diri lebih baik, lebih mulia, lebih terhormat, dan orang lain itu pantas disalahkan. Ini yang tadi saya katakan warisan dari dosa Adam. Nah, dalam bacaan kita juga ada golongan orang tertentu yang mengganggu pemberitaan Injil Kristus dari Paulus kepada orang-orang Korintus. Jadi Paulus sudah melayani orang Korintus, memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada mereka, dan mereka percaya, mereka menerima Yesus Kristus. Tetapi ada orang-orang lain yang datang ke Korintus dan memuji diri mereka sendiri. Itu jelas di ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang yang memujikan diri sendiri. Jadi nampaknya orang-orang ini memuji diri sendiri dan menganggap bahwa mereka lebih baik daripada Paulus. Dan karena itu Paulus menulis surat ini untuk memberitahukan kepada jemaat di Korintus tentang pelayanannya. Jadi kalau orang lain memuji diri mereka sendiri, menganggap diri mereka lebih baik daripada Paulus, maka sebaliknya Paulus bukan memuji diri sendiri. Paulus bukan untuk memuliakan diri sendiri. Maka dikatakan di ayat 17, barang siapa mau bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi Paulus memberitakan Injil Kristus, Injil keselamatan, berita sukacita kepada orang-orang di Korintus itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Bahkan Paulus sudah merasa senang jika orang-orang di Korintus bisa bertumbuh dalam iman yang benar kepada Kristus. Jadi tidak sekedar sekarang percaya, tapi juga mereka harus bertumbuh. Di ayat 15 dikatakan, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh. Jadi ini harapan Paulus. Ketika orang percaya di Korintus sudah menerima Kristus, menerima keselamatan dalam Yesus, maka mereka harus bertumbuh dalam iman, tidak stagnan, tidak berjalan di tempat, tapi dia bertumbuh makin tinggi atau makin besar iman mereka kepada Kristus, dan itulah sukacitanya Paulus. Jadi Paulus bukan untuk dipuji oleh mereka. Paulus bukan untuk dimuliakan oleh mereka, tapi cukuplah bagi Paulus kalau mereka, orang Korintus ini, makin percaya kepada Kristus, makin beriman kepada Kristus, makin kuat dalam iman kepada Kristus. Bahkan bukan hanya itu, di ayat 16 juga Paulus malah berharap bahwa berita Injil keselamatan dalam Kristus, pengampunan dosa dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, itu juga sampai ke daerah-daerah yang lebih jauh, bukan hanya orang Korintus. Tapi ia mengharapkan bahwa berita Injil itu sampai ke daerah-daerah lain yang lebih jauh, sehingga makin banyak orang yang menerima keselamatan dalam Kristus. Itulah kerinduan Paulus. Jadi Injil bukan untuk memuliakan pelayannya, bukan untuk memuji pelayannya, itu Paulus misalnya, tetapi supaya lebih banyak orang lain yang menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, jaminan kebangkitan dan kehidupan kekal. Dan itulah pelayan yang benar. Bukan untuk diri sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi motivasi bagi kita untuk melayani demi kemuliaan Tuhan dan sesama. Bukan untuk diri sendiri. Kalau toh pada akhirnya kita dihargai oleh orang lain, itu persoalan yang lain. Tapi bukan semata-mata yang ada dalam diri kita adalah supaya kita dipuji, kita dimuliakan, kita dihormati. Karena Tuhanlah yang harus dipuji dan dimuliakan. Karena itu, mari beritakan Injil Kristus melalui pelayanan kita masing-masing, di tempat masing-masing, di profesi, di bidang masing-masing. Apapun yang kita kerjakan tiap hari, kita bisa memberitakan Injil. Melalui sikap kita kepada orang lain, melalui perbuatan kita kepada orang lain, melalui kata-kata kita kepada orang lain yang mengikuti ajaran Kristus.
Tapi kalau kita ingin mencari atau memuji diri sendiri, dimuliakan oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, maka pada dasarnya sesungguhnya kita tidak memberitakan Injil. Sesungguhnya kita tidak memberitakan Injil. Kristuslah yang harus dimuliakan dan orang lain diselamatkan karena iman kepada Kristus. Itu sasaran kita melalui pelayanan kita di bidang masing-masing. Maka Bapak Ibu Saudara, marilah kita melayani untuk kemuliaan Tuhan. Di Kolose 3 ayat 10 dikatakan, lakukanlah segala, Kolose 3:23, mohon maaf, Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap hati. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, bukan untuk diri sendiri. Karena Tuhanlah pemilik segalanya. Tuhan pemilik kehidupan kita dan kita diberi anugerah. Anugerah keselamatan dalam Kristus. Kita patut dibinasakan karena dosa. Tapi oleh kasih karunia-Nya, oleh kemurahannya, oleh pertolongannya, kita diselamatkan, kita diampuni. Karena kita percaya kepada Kristus. Dan karena itu sebagai tanda syukur, tanda sukacita, berita Injil ini harus disampaikan. Supaya orang lain tidak binasa, melainkan juga beroleh hidup yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, koreksi bagi kita, teguran bagi kita, menjalani hidup yang tersisa yang kita tidak tahu sampai kapan. Mungkin tinggal 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Terlalu pendek usia kita di dunia ini, karena itu manfaatkan usia yang pendek ini untuk memberitakan Injil Kristus, supaya Tuhan dimuliakan dan sesama kita diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami tugas untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Bukan hanya kepada para rasul, kepada Paulus, Petrus, dan kawan-kawan, tapi kepada setiap orang percaya. Kiranya Tuhan makin dimuliakan dan makin banyak sesama kami yang menerima keselamatan dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami makin sadar hidup kami sebenarnya makin singkat di dunia ini, dan karena itu biarlah hidup yang sisa ini, sisa beberapa hari, beberapa tahun, itu kami manfaatkan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan Injil di bidang kami masing-masing, profesi kami masing-masing, dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati negara kami, bangsa kami, terus dipelihara oleh Tuhan. Secara khusus pemerintah kami diberi hikmat, teguran, koreksi, kekuatan hikmat dari Tuhan. Berkati orang yang kena musibah, dilanda bencana alam, orang miskin, orang menderita. Tuhan pelihara, sayangi mereka. Juga yang sakit, pulihkan mereka. Baik yang di rumah sakit, di rumah, tolonglah mereka semua. Yang berduka dihibur senantiasa. Yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Berkati gereja Tuhan di muka bumi, terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami berdoa dalam Kristus Yesus kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.